Nah, pada pagi hari itu kira-kira jam setengah 6 pagi itu saya keluar buka rolling. Rolling door. Rolling door saya buka. Di depan itu ada kantong, Mas. Kantong Iya, kantong kresek warna hitam, plastik. plastik. Pas saya buka itu, baunya itu. Baunya luar biasa. Apa isinya itu? Semacam kalau dilihat dari moncongnya itu ya, moncong hidungnya itu seperti anak babi. Binatang dong. Binatang. Bau, luar biasa baunya. Dan hasil WSG-nya itu ada batu ginjal sebelah kiri. Tapi sakit di kanan. Kanan. Protes dong saya waktu itu. Lebih parah, Mas. Apanya nih sakitnya? Anak saya kesurupan. Oh, sampai Iya. Cianjur. Iya. Baru sampai atau Baru sampai langsung kesurupan. umur berapa waktu itu Bang Angki? Umurnya baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dan ada tambahan, Apa tuh? empedu bengkak. Empedu, kantong empedunya. Iya, bengkak sebesar 5 cm. Itu kan besar banget, Mas. Wow. Waduh, di situ saya drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat santai, pada malam kali ini gue mengundang Kang Herman karena Kang Herman ini pernah punya pengalaman di santet atau di guna-guna ya Kang? Iya. Jadi waktu itu di guna-guna sampai mengalami sakit di fisik dan mengalami beberapa gangguan-gangguan ya Kang ya waktu itu ya. Betul. Itu kejadian berapa tahun lalu Kang? Itu kejadiannya itu kurang lebih ya sekitar 7 tahunan ya. 7 tahunan ya? 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu ya. Oke, sebelum kita mulai Sobat Santai, boleh di subscribe dulu, komen, like, follow IG kami, TikTok dan Facebook, Bongkaran Official. Kalau gitu, Kang Herman, boleh diceritakan, Kang Herman. Iya. Kejadiannya itu sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kalau tepat harinya atau bulannya saya juga lupa karena udah lama. Udah lama ya? Udah lama sekali itu. Jadi keseharian saya itu sebagai tukang servis handphone, laptop, ya pokoknya yang berhubungan dengan elektronik. Nah, karena saya itu lebih suka kerjanya pada malam hari, gitu. Jadi saya itu di kios itu selalu mengerjakan suatu kerjaan itu pada malam hari gitu. Lebih tenang atau? Ya lebih tenang lah Lebih gitu. tenang, Jadi ya? untuk kendaraan lalu lalang juga lebih sedikit, lebih sepi lah, lebih enak lah gitu. Oh berarti posisi kios Kang Herman tuh pinggir jalan? Pinggir berarti? jalan. Oh. Pinggir jalan. Oke. Ya kiosnya sih ya nggak lebar ya, paling ya ukuran sekitar 2,5, cuman ke belakangnya itu lebih panjang. Oh lebar 2,5, depannya. Ke dia belakangnya panjang itu ke lebih belakang. panjang, jadi kurang lebih 15 meter. Ke belakangnya? Iya, 15 meter itu. Panjang juga. Jadi itu saya bikin 4 ruangan. 4 ruangan, jadi 4 ruangan. Jadi ruang kerja saya di depan, terus saya bikin lagi di tengah satu, terus ada lagi ruangan, terus paling belakang tuh kamar mandi. Oke. Pada suatu malam itu saya lagi kerja ya, lagi enak-enak kerja lah. Tiba-tiba ada yang jatuh, gitu. Cuman jatuhnya itu saya kurang jelas ya, jatuhnya itu di genteng atau di depan gitu kan. Bunyinya bruk gitu kan. Di genteng atau di depan kios? Iya, yang kurang ya? jelas. Soalnya saya posisinya itu agak ke tengah. Oke. Agak ke tengah. Nah, pada pagi hari itu kira-kira jam setengah 6 pagi itu saya keluar buka rolling. Rolling door. Rolling door saya buka. Di depan itu ada kantong, Mas. Kantong Iya, kantong kresek warna hitam, plastik. plastik. Pas saya buka itu, baunya itu. Baunya luar biasa. Apa isinya itu?
semacam kalau dilihat dari moncongnya itu ya, moncong hidungnya itu seperti anak babi, binatang. Bau, luar biasa baunya. Sebesar apa tuh? Ya, kurang lebih itu besarnya sebesar sebesar kucing dewasa lah. Kucing gede itu, yang gede. Berarti kantongnya gede juga. Gede, kantongnya besar. Nah, saya nggak kepikiran apa-apa pada waktu itu kan ya. Saya langsung buang aja jauh lah karena bau kan nggak tahan. Saya buang ke kali lah waktu itu. Karena dari kios saya itu nggak jauh ada kali itu kan. Saya buang ke kali, nggak kepikiran apa-apa, ada saya kembali lagi langsung ke kios gitu kan. Karena saya kerjain malam waktu itu saya tutup. Oke, karena masih pagi ya. Karena masih pagi saya tutup. Dan saya pulang ke rumah. Oh, berarti Kang Herman nggak tinggal di situ? Enggak. Pada saat itu saya nggak tinggal di situ. Oke. Nah, saya pulang ke rumah. Nah, kebiasaan saya tidur pagi. Malam kerja Iya. sampai pagi baru tidur. Iya, betul. Nah, pada malam harinya itu tiba-tiba saya tuh nggak mood mau kerja. Pas habis maghrib itu, biasanya habis maghrib saya langsung berangkat lagi kerja gitu kan. Karena di toko ada teman yang jagain kalau pagi, Kiki namanya, sama dengan Mas Kiki juga. Sama-sama Kiki. Sama. Jadi biasanya saya tuh datangnya tuh setelah maghrib biasanya. Itu teman atau karyawan, Kang? Itu ya kalau saya nggak nganggap karyawan ya teman lah gitu ya kan. Partner lah ya, partner kerja ya. Partner kerja. Nah, saya tuh nggak mood malam itu. Nggak mood. Tapi di rumah pun saya nggak bisa tidur. Nah, tiba-tiba itu kira-kira jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya itu gelisah gitu kan. Dan ada suara lagi, Mas. Di rumah. Itu di belakang dekat kamar mandi. Bunyinya sama keras. Benda jatuh juga? Benda jatuh. Benda jatuh. Selang kurang lebih 15 menit perut saya langsung sakit. Setelah ada suara itu? Iya, betul. Waduh, saya pikir waktu itu telat makan nih. Pikir gitu kan ya. Di bagian mana sakitnya, Kang? Di perut sebelah kanan sini, di samping pusar. Samping pusar sebelah Iya, kanan sebelah sini? kanan sini. Oke. Itu, waduh, sakitnya luar biasa. Saya sampai guling-gulingan di bawah. Nangis saya waktu itu. Itu posisi di rumah ya? Di rumah. Sampai istri saya keluar waktu itu kan. Kenapa ya? Kenapa ya? Panik kan? Panik semua di situ. Pas itu saya saking nggak kuatnya itu nangis. Bener-bener nangis di situ saya. Sakit nggak kuat gitu kan. Sampai istri saya ngaji di situ kan. Ngaji lah, baca-baca segala macam di situ. Ya akhirnya sampai reda-reda aja itu habis subuh. Habis subuh Iya. baru penyakitnya reda? Bukan hilang ya, Reda ya? reda, Cuman mengecil rasa sakitnya. Berkurang. Berkurang. Nah, setelah itu karena saya malamnya nggak kerja ya, malamnya juga nggak bisa tidur, ya akhirnya saya tidur lagi. Pas siangnya itu sakit lagi, Mas. Sakit. Kira-kira jam 12 bangun tidur tuh sakit tuh perut. Nah, saya langsung ke dokter lah, cek. Penasaran kan sakit Iya. saya kenapa gitu kan. Oke. Ke salah satu dokter yang ada di Bekasi lah waktu itu. Klinik. Saya cek, kata dokternya, coba Pak, katanya di USG aja. Di USG abdomen ya kalau nggak salah ya, keseluruhan tubuh gitu ya. Biar kelihatan waktu itu. Cuman karena waktu itu sakitnya sebelah kiri, sebelah kanan, iya sebelah sini nih, samping pusar. Terus yang suster yang cewek itu bilang begini, coba Pak tepuk kakinya, kayak gitu kan. Oke, suster yang bilang. Kemungkinan usus buntu nih. Oke. Ya gitu, saya tepuk kan, ternyata nggak sakit. Oke. Nggak sakit sama sekali. Akhirnya ya di USG lah, di USG. Dan hasil USG-nya itu ada batu ginjal sebelah kiri. Tapi sakit di kanan? Kanan. Protes dong saya waktu itu ke dokternya ya. Oke. Iya, protes. Dok, yang sakit itu kanan, bukan kiri. Tapi kok kenapa ada di kiri? Dokternya bilang, lah sesuai dengan hasil USG-nya begitu Pak, katanya. Adanya di kiri. Tapi lu nggak sakit nih dok, saya bilang gitu kan. Nggak sakit sama sekali. Ini 0,8 mili loh Pak, katanya besar. Masa sih nggak sakit? Iya, ukuran batunya itu 0,8 mili. Enggak, dok, nggak sakit sama sekali. Yang saya rasakan itu sakit perut samping pusar sebelah kanan. Sebelah sini.
mungkin usus buntu, tapi enggak, kata dokternya gitu kan. Dicek semuanya, apa namanya, kantung kemih, saya nggak kurang paham lah itu ya. Nggak ada gejala-gejala yang mencurigakan dalam tubuh, cuman ada batu aja gitu yang sebelah kiri. Oke. Pas itu ya, setelah itu ya udah dikasih obat. Nah setelah dikasih obat itu saya minum, agak reda tuh, agak Sakitnya? reda. Cuman bertahan 3 jam mas setelah minum obat itu. Oh berarti itu obatnya obat ini kali ya, obat penghilang rasa sakit atau Iya. Ya semacam kayak gitulah. nggak ada obat untuk meluruhkan batunya? Ada, dikasih juga. Dikasih Buat juga. peluru batu dikasih juga. Waktu itu ada 3 macam kalau nggak salah itu obatnya. Saya minum, tapi kan saya merasa yang kiri mah nggak sakit ini gitu kan. Saya fokusnya ke kanan ini. Karena yang sakit di kanan. Iya, di kanan. Saya minum itu bertahan itu cuma 3 jam obat itu. Balik lagi. Balik sakit lagi, kata dokter kan nggak boleh keseringan minum obat kan ya. Waktu itu, nih Pak minumnya katanya 3 kali sehari. Ya, pikir pagi saya minum, itu jam 9 udah saya minum lagi tuh. Duh. Karena saking nggak tahan mas, sakit banget Iya, perutnya. iya. Saya minum lagi, nah mereda lagi 3 jam lagi. Oke. Akhirnya obat itu nggak nyampe 3 hari habis. Karena setiap 3 jam Iya, sakit lagi. karena sakit nggak tahan. Waktu itu saya penasaran itu berangkat lagi ke dokter ya, ke dokter. Dokter yang sama. Beda. Oh beda dokter. Beda. Saking penasaran gitu kan. Cari analisa lain. Beda ke tempat dokter yang berbeda. Disarani sama. USG lagi. Ya udah, oke lah USG lagi, cek kan waktu itu USG. Dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Sama, hasilnya sama. Ada batu ginjal 0,8 mili di sini, 0,8 mili ya. Dan di sebelah kanan itu nggak ada apa-apa, Kosong. kosong, normal lah gitu. Oke. Iya, yang ketiga cek lagi saya mas, saking penasaran. Karena waktu itu sakitnya itu luar biasa. Iya. Heeh. Sakit luar biasa dan sakitnya di kanan. Iya di kanan, bukan di kiri, Bukan di kiri. gitu kan. Itu yang menjadi janggal buat saya. Oke. Saya cek lagi yang ketiga itu, nah di situ ada perubahan. Perubahannya di Perubahan ginjal kanan saya mengecil. ukurannya Iya, menciut. menciut. Jadi lebih kecil dari ginjal kiri. Wow. Iya, tapi di situ tetap saya masih canggung ya. Karena yang sakit itu kanan ya. Oke lah mengecil ya kan kanan ya kan. Cuman ya gimana ya? Dia ke dokternya itu ada batunya di kiri. Sampai terakhir itu saya ke rumah sakit yang istilahnya di Bekasi itu yang lumayan besar lah ya. Udah rumah sakit gede lah istilahnya Rumah sakit gitu. mahal. Lah. Saya datang ke rumah sakit, saya bilang sama resepsionisnya, Bu, ada nggak di sini dokter penyakit dalam yang paling canggih? Saya bilang gitu. Yang paling hebat lah. analisanya ya. Waktu itu yang paling hebat kata resepsionis, ada Pak, tapi biayanya lumayan, nggak masalah, yang penting saya sembuh. Saya bilang gitu. Itu udah berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan setelah pertama kali. Iya, sambil saya membawa dokumen hasil USG. Dari yang pertama, Iya, kedua, ketiga, dibawa semua. itu dibawa semua. Dibawa. Pas itu saya dicek, terus kata dokternya mau di USG lagi waktu itu kan, mau USG. Oke, saya USG lagi waktu itu. Terus cek darah juga, sedot, segala macem itu. Urin. Kenapa? Urin cek urin juga. cek juga? Cek juga. Itu pokoknya saya pengen gimana supaya ini kelar gitu kan. Saya udah nggak tahan. Kelar. Pas itu, Mohon maaf nih, saya potong nih Kang ya. Berapa biaya dokternya waktu itu yang di rumah sakit mahal itu? itu sekitar 7 tahun yang lalu itu sekitar 1 kali cek itu 450.000. Belum termasuk obat ya. 1 kali konsultasi, Iya. 450.000. Iya. 450.000. Nah, setelah dicek semuanya, takutnya ada hepatitis atau apa ya kan. Pokoknya dicek dah. Itu apa namanya itu? Yang kertas itu, Mas? Ini Tes ya. kontrol. Iya, yang buat pengantar ya. Iya, yang pokoknya hasil lah gitu, hasil lab. hasil labnya. Hasil lab. Semuanya normal. Oh. Tidak ada masalah sama sekali. Cek darah, Cek darah urin, normal, ya tensi semuanya normal. Pokoknya segala macam itu semuanya normal. batu ginjalnya. Batu ginjalnya waktu itu tetap ada. Tetap ada. Tetap 0,8. Tapi saya nggak mikirin yang inilah gitu ya kan.
saya berfokusnya ke kanan, ke Karena sini. memang yang nggak Yang tahan. sakitnya ini. Ya, oke. Ginjalnya masih dibilang mengecil. Waktu itu masih Oh. masih dibilang mengecil waktu itu. Dan ada tambahan, Apa tuh? empedu bengkak. Empedu, kantong empedunya. Iya, bengkak sebesar 5 cm. Itu kan besar banget, Mas. Wow. Waduh, di situ saya drop. Wow. Saya pulang dari, kalau inget itu, saya di jalan itu nangis, Mas. Nangis. Empedu sebesar 5 cm, Mas bayangin. Empedu aslinya aja udah gede kan istilahnya. Bengkak 5 cm. Aduh, saya udah pikir, wah udah nggak panjang nih umur nih. Saya pikir udah begitu kan waktu itu. Akhirnya ya dengan kondisi drop, saya pulang waktu itu. Setelah 1 minggu kan disuruh balik lagi check up. Akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit itu check up. Dan hasilnya sama. Terus saya dikasih obat yang gede-gede itu. 4 buah kalau nggak salah. 4 butir itu warnanya kuning, besar obatnya. Mahal. Wah, mahal banget itu. Kalau buat saya mahal banget. Itu hampir 700.000 obatnya, cuma 4 butir. 4 butir. Iya, Wow. 700.000 waktu itu. Saya minum, ya begitu, agak reda. Cuman ya bertahannya cuma 3 jam. Seperti biasa, sama dengan obat-obat murah sebelumnya. Oh gitu. Iya, cuman bertahan itu 3 jam aja. Saya minum ya habis itu. Kata dokternya nih buat, kalau nggak salah itu buat 2 hari kan. 1 hari pagi dan sore minum. Oke. Habis dalam 1 hari, karena nggak kuat saya. Karena setiap habis diminumin obatnya, sakitnya mereda. Iya, tapi selang 3 jam kumat gitu. Seharusnya minumnya kan pagi tuh, Mm-mm. pagi dan sore gitu Sore. kan. Saya nggak kuat waktu itu. Dan akhirnya istri itu waktu itu ngobrol sama mertua. Oke. Mertua Mertua ngobrol. tinggalnya di dekat situ juga? Enggak, di Cianjur. Oh, di kampung? Iya, di kampung. Mertua ngobrol gini ini segala macem lah, diceritain sama istri. Waduh, kata mertua gitu, kalau seperti itu sih mungkin ada yang jahil, dia bilang gitu. Oke. Istilahnya ada yang apa sih namanya itu disebutnya Mas ya? Jahil. Yang jahil lah ya. Yang jahil. Nah, selang itu saya itu pulang sendiri, Mas. Saya pulang sendiri, nggak Ke bawa Cianjur? ke Cianjur sendiri. Saya pulang. Pas itu saya nyampe sana, saya dibawa ke kota Cianjur karena kata mertua adalah orang yang paham lah Paham. gitu di daerah kota Cianjur itu. Oke. Dibawa di sana. Nah, pas itu di sana saya nggak ngerti lah namanya itu ya, nggak paham saya kan. Nah, setelah dari situ agak mending, Mas. Agak mending, agak reda gitu kan. Saya cuma 1 hari di sana, langsung saya balik lagi karena kan inget anak-anak ya. Mohon maaf nih Kang, kalau menurut orang yang dianggap pintar itu, Kang Herman ini kenapa? Tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Murni Jadi medis berarti? dia bilang, ini mah Bapak sakit. Katanya, memang sakit, dia bilang gitu. Ini ada namanya medis lah, jadi nggak ada yang ganggu gitu kan. Oke. Waktu itu. Cuman saya tetap janggal di situ, Mas. Karena saya itu di Bekasi itu udah kemana-mana, istilahnya area Bekasi itu dari mulai dokter kecil, ya klinik-klinik gitu ya kan, sampai rumah sakit besar udah saya datangi. Kemungkinan ya ada kali 9 sampai 10 tempat Dokter. itu, ya dokter itu yang saya datengin ya. Tapi hasilnya ya seperti itu, sama yang seperti yang saya ceritakan tadi. Sembuhnya itu pas minum obat 3 jam kumat. Oke. Iya, bahkan dokter nyaranin tadi 3 kali sehari, saya malah lebih dari itu minum obatnya. Karena saking nggak tahan gitu kan. Iya. Nah, setelah itu saya di sana itu nggak lama ya, di Cianjur itu saya langsung pulang karena saya ingat kerjaan juga kan. Numpuk ya kerjaannya. Saya itu pulang dan ingat anak juga di sana di Bekasi. Saya pulang lah ke Bekasi. Nah, pas saya pulang itu saya nyampe di rumah itu ya agak sore lah. Nah, karena saya ingat kerjaan, saya langsung ke kios tuh. Berarti dalam Langsung. kondisi sakit, Iya. Kang Herman masih Masih. Wow. Karena ya gimana ya, kebutuhan ya. Iya. Kalau saya betul. kalau nggak saya gitu, ya dari mana kan makan kan gitu Iya, kan. Jadi ya saya tetap memaksakan untuk kerja. Saya begadang lagi tuh, Mas.
Oh. Begadang Kondisi lagi. sakit, begadang lagi. Begadang Jangan. lagi, Oke. kerjain lagi aja yang ada itu. Nah kebetulan waktu itu teman saya si Kiki tadi, bukan Iya. si Kiki tadi itu pulang kampung. Oke. Iya, ke Brebes, pulang kampung ke Brebes. Jadi saya tinggal sendiri di kios ya, di kios. Tinggal sendiri, saya kerja sendiri malam itu. Nah itu di situ mulai ada kejanggalan di situ. Jadi pas jam kurang lebih ya jam 12, jam 11-an itu ya. Malam. Malam, Jam 11. malam karena saya kerja malam kan. Macam-macam bunyi Mas di dalam. Bunyi. Iya, ada yang batuk, dehem gitu kan, gitu kan. Siapa saya bilang. Saya lihat nengok nggak ada gitu kan. Saya penasaran buka rolling tuh. Kali ada orang di luar gitu kan. Nggak ada. Tutup lagi, saya lanjutin kerja. Ada bunyi lagi, brak di genteng. Benda Iya. jatuh lagi. Benda jatuh lagi. Karena saya ada tiang ya di atasnya tiang antena lumayan besar. Saya kira antena jatuh itu kan. Antena apa itu? Antena wifi. Oke. Antena wifi. Saya kira wah antena jatuh di atas, saya pikir begitu kan. Berarti besar banget suaranya ya. Besar banget. Ternyata ya pagi setelah cek nggak ada, nggak jatuh itu antena ya Oke. pagi. Nah semakin hari makin sakit lagi perut, Lebih sakit dari awal. lebih sakit dari awal. Hingga saya kerjaan saya bawa pulang Mas ke rumah. Karena susah bolak-balik ya. Iya, saya bawa pulang dari kios ke rumah. Saya kerjain di rumah sambil nahan sakit. Sedih deh pokoknya. Luar Ingat biasa. itu. Sedih Iya, banget. Saya kerjain di rumah. Akhirnya ya istri ngelihat saya itu gimana gitu ya. Kadang suka nangis, gimana sambil nahan sakit saya kerja. Akhirnya dia inisiatif, ya udahlah, ya katanya pulang lagi deh, katanya gitu kan. Cari yang orang lagi gitu kan, yang ngerti lah masalah begini. Ya, akhirnya saya dengan anak saya waktu itu sama istri saya pulang naik motor bertiga. Nahan sakit tuh ya. Mas, Nahan ya? sakit Ya di kan, ya? jalan itu. Pulang ke Cianjur waktu itu. Nah sampai Cianjur itu lebih parah Mas. Apanya nih sakitnya? Anak saya kesurupan. Oh, sampai Iya. Cianjur. Iya. Baru sampai atau Baru sampai langsung kesurupan. umur berapa waktu itu Kang Hakim? Umurnya baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Itu mertua saya yang perempuan sampai nangis. Istri saya nangis. Kesurupannya aneh. Aneh banget. Saya seumur-umur namanya ngelihat orang kesurupan gitu kayak di TV-TV gitu kan ya. Nggak kayak gitu. Saya juga sampai berlinang air mata waktu itu lihat anak saya. Anak saya itu umur 2 tahun, ngomong aja belum bisa. Istilahnya lancar lah belum ya. lancar. Mintanya macam-macam. Apa aja yang diminta? Pertama dia minta baju putih. Oh, dia minta pakai baju putih. Iya, baju putih. Terus sama istri saya sambil nangis kan. Itu, wah itu ngamuk. Anak saya ambil ngamuk gitu. Mau minta baju putih lah, minta baju putih. Pokoknya seperti itulah gimana orang kesurupan kan. Dikasih sama istri saya baju putih. Setelah dikasih itu dilempar. Minta baju merah, Mas. Oke. Minta baju merah. Setelah dikasih sama dilempar. Itu istri saya sampai udah kejer itu waktu itu. Gimana nih anak gimana? Itu wah ngamuk. Terus setelah dilempar baju merah minta baju hitam. Itu yang terakhir, minta baju hitam. Dikasihlah baju hitam tuh. Ya kan? Oke. Setelah minta baju hitam tuh dilempar, minta kopi. Anak kecil minta kopi. Bayangin, Mas. Oh, akhirnya Saya- itu ya yang membuat Kang Herman yakin Iya. kalau oh ini kesurupan. Minta kopi sama rokok, bayangin. Wow. Saya nangis di situ. Kalau inget ke situ, nangis saya bener. Nih, aduh, udah inget lagi kan jadi. Minta rokok akhirnya semuanya bingung, mertua bingung, istri bingung, mertua perempuan bingung. Akhirnya manggil orang di situ yang istilahnya Ngerti lah ya. yang Ngerti. biasa dipanggil lah gitu ya kan sama Untuk yang urusan hal-hal seperti begitu. itu ya, oke. Akhirnya dipanggil, dibacain apalah saya nggak tahu, reda. Anak saya reda dan tetap dibikinin kopi. Oke. Tapi Iya. rokoknya dikasih. Dikasih, cuman nggak dikasih ke anaknya, cuman dinyalain ditaruh di asbak gitu. Oke. Heeh.
Rokoknya dinyalain, taruh di asbak, kopinya pun nggak diminum sama anak saya, enggak. Cuman ditaruh samping rokok, terus ada asbak, rokoknya dinyalain, dan rokoknya itu cepat sekali, Mas. Kayak ada yang ngisep. Abis. Rokok kretek loh. Oke. Abis itu, seperti jalan gitu apinya tuh. Abis. Terus selang itu udah dikasih kopi, dikasih rokok, dibacain doa. Akhirnya reda, anak saya bisa tidur. Situ. Pas esokan harinya itu ada abang ipar ya. Abang ipar datang ke rumah. Dia cerita lah, ada orang yang paham gitu kan. Kalau di sana itu dipanggilnya Uwa. Iya, Uwa dipanggilnya. Udah ke rumah Uwa aja katanya. Coba di sana. Kalau saya kan mau pasti dong, karena saya udah kemanapun ayo lah gitu ya kan. Berbulan-bulan ngalamin ini ya. Iya, itu karena udah frustasi lah sama ini. Ayo, saya bilang. Akhirnya diantar, itu rumahnya ya lumayan di gunung ya, gitu ya, ke gunung. Naik kok jalan batu itu. Jalan batu yang besar-besar itu, saya nahan sakit naik motor, kan jeduk-jeduk itu sakit banget itu, tambah sakit. Akhirnya nyampe. Nah, di sana saya dimandiin, Mas. Dimandiin, dibacain doa segala macem, ya nggak tahu, saya nggak paham kan, namanya nggak ngerti gitu-gituan kan. Yang penting sembuh aja. Yang penting intinya saya sembuh, gimana caranya gitu ya kan. Terus saya dibuka baju, dimandiin, dikeramasin, dikasih minyak kepala saya. Terus ini dipegang pundak ya kan, terus badan dipegang juga. Wah, ini mah ada yang guna-guna, dia bilang begitu. Oke. Iya, kalau mungkin santet ya gitu ya, seperti itu. Ada yang guna-guna. Gitu. Kaget saya kan di situ kan. Wah, udah feeling saya bener nih, saya bilang begitu kan. Terus gimana, Wak? Ya udah, kamu tenang aja. Saya obatin, gitu ya. Mudah-mudahan sembuh, bisa, dia bilang gitu. Nah, di situ proseslah pengobatan saya. Buka baju, dimandiin, terus dibacain apa gitu, terus saya ditepak di sini juga lah, segala macam lah, dipencet gitu kan. Nah, setelah dari situ reda, Mas, sakitnya reda, enak lah gitu, merasa enak. Cuman tetap masih ada, Tidak hilang ya? Tidak hilang, cuman Tapi redanya ya? lebih nyaman lah di perut gitu, karena saya udah terbiasa juga sih ngelawan rasa sakit itu ya kan. Karena udah tahunan itu. Karena itu udah hampir setahunan ya. Hampir setahun ya? Nah, hampir setahunan waktu itu. Hampir setahunan. Setelah diobatin itu merasa enak. Selang 2 hari saya balik ke sini. Istri dan anak saya tinggal Di kampung. di kampung. Saya tinggal di kampung. Saya balik ke sini. Nah, itu yang anehnya itu teman saya, si Kiki. Bukan Mas Kiki ya. Teman saya si Kiki, dia nggak mau balik lagi, Mas. Setelah pulang kampung, Iya. tidak mau balik lagi ke Iya, kios. ke Kenapa kios itu? saya. Nggak tahu alasannya kenapa. Oke. Waktu itu saya telepon, Ki, gimana? Kios nggak ada yang jaga, saya bilang gitu. Aduh, kalau manggil saya kan Mas gitu ya, Ki gitu. Aduh Mas, sorry ya, katanya di sini lagi banyak urusan, alasannya seperti itu ya. Oke lah gitu, nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya buka sendiri di situ. Nah, selama kesendirian saya di situ tuh kejadiannya itu aneh-aneh, Mas. Oke. Iya, anak di kampung ya, anak istri di kampung. Aneh-aneh dan waktu itu. Dari mulai ada bayangan segala macem, ada yang nepak juga di belakang gitu kan. Bayangan itu ada di setiap ruangan atau kan ada 4 ruangan tuh ya? Di ruang paling tengah. Ruang paling Jadi ya tengah. kan ada 4 sekat kan. Mm-mm. Ini ruang kerja saya. Terus ini ruang yang saya sekat, karena itu terlalu panjang kan. Terus ada kamar lagi, baru kamar mandi. Nah, di ruang ini, Yang yang ketiga? sebelum kamar mandi, Oke. di situ. Bahkan teman saya yang mau pipis, istilahnya numpang pipis, sampai nggak jadi. Kenapa tuh? Karena dia melihat makhluk gede hitam. Di ruang yang ketiga itu? Iya, pas dia mau masuk langsung mundur, langsung lari lagi ke saya. Man, nggak jadi ah, katanya gitu kan. Lah, kenapa emang? Wah, katanya tempat lu aneh, katanya. Lah, aneh kenapa? Ada yang gede lewat. Wah, nggak jadi dah, gue pulang aja dah, kata gitu kan, kata dia. Pas itu, aduh, makin serem kan itu tempat kan.
Setelah itu saya tidur malam-malam, Mas. Tidur di kios. Iya, tidur di kios karena di rumah ya sepi lah, mau ngapain gitu kan. Iya. Udah di kios aja lah. Di kios tidur. Itu malam-malam saya kena rep-rep. Tahu rep-rep gak? Rep-rep tuh kayak ya sering dengar ya. Iya, rep-rep kalau kata orang tua dulu itu rep-rep. Jadi badan saya tuh kayak ditindih. Saya nggak bisa bergerak sama sekali di situ. Oke. Dan sakit saya kumat, Mas, yang kanan. Setelah bangun, Kenapa? setelah bangun dari Iya. Oh, jadi pas waktu nggak tahu mimpi, nggak tahu nyata saya itu ya. Pokoknya tiba-tiba lagi tiduran, blok ke badan, kayak dikrowek-krowek gini, kayak dipencet gitu kan. Saya sadar nggak sadar sih waktu itu ya, karena mimpi apa bukan gitu kan. Pas saya bangun itu sakit luar biasa. Balik lagi Sakitnya? dan lebih sakit. wow. Dan lebih sakit itu. Dan semenjak itu saya nahan sakit, tetap berobat ke sana kemari, itu saya jalanin ke dokter ya, ke dokter. Kejadian makin aneh. Malam-malam saya lagi tidur karena capek kerja, tiduran, rolling ada yang buka. Rolling door. Iya, rolling gate kan lumayan keras itu kalau Iya. dibuka kan. Oke. Brek gitu kan. Wah, maling nih pikir saya kan. Ternyata nggak kebuka. Dan itu bukan sekali dua kali. Rapet ternyata itu. Rapet biasa. Brek, kayak rolling dibuka gimana sih kan? Rapet. Aduh, apalagi gitu kan ini kan. Kalau yang jatuh di atas itu udah nggak aneh, sering banget. Cuman kan saya selalu berpikir positif. Ah, kucing berantem, gitu kan. Oke. Saya pikir positif begitu. Cuman ya semenjak itu sakit itu, aduh saya bingung ini. Aduh, mana nggak ada orang ya kan, bingung. Aduh, kalau saya mati nih nggak ada yang ngurusin gitu kan, gimana ini kan? Udah pikiran udah jelek dah. Misalnya wah umur sampai di sini nih, kalau pas datang lagi parahnya itu kan. Itu saya berusaha lah baca-baca waktu itu segala macam yang saya bisa ya kan. Sampai ketemu pagi lagi nggak bisa tidur. Akhirnya saya periksa lagi ke dokter dan hasilnya sama. Nggak apa namanya? Nggak ada kemajuan sama sekali waktu itu. Dan setiap malam selalu diganggu yang hal-hal seperti itu. Oke. Iya. Saya pulang ke rumah sama. Oh, berarti terjadinya bukan cuma di kios ya? Iya. Di rumah juga. Di ya? rumah juga. Cuman apa namanya? Volumenya itu di rumah lebih sedikit Oke. dibanding di kios. Kalau di rumah itu paling ya dalam semalam itu 1-2 bayangan lewat 1. Tapi kalau di kios, merinding saya, Mas. Merinding banget waktu itu. Nggak kuat. Bahkan saya saking nggak kuatnya nahan sakit waktu itu karena suka ada yang kelebat-kelebat gitu. Saya keluar nongkrong di warung Indomie sampai pagi. Sambil nahan sakit nongkrong di warung Indomie karena saya nggak berani ke kios. Pulang ke rumah juga sama karena nggak ada orang kan statusnya. Iya. Aduh, gimana? Mendingan saya istilahnya mati di warung kopi, ada yang ngangkut. Sampai berpikir kayak gitu ya? Heeh. Lah kalau saya di dalam kios mati ya busuk saya di dalam. Rolling terkunci. Oh iya. Gitu saya pikirnya. Pokoknya itu nangis dan nangis yang saya alamin gitu. Pulang ke kios nangis, pulang tuh. Aduh, sampai kapan saya begini gitu kan. Nah, sampai waktu itu kan apa namanya? Ketemu Mas Tegar lah waktu itu kan. Iya. Mau benerin apa namanya itu handphone. Ya. Handphone, dan Mas Tegar itu banyak cerita di situ. Ada katanya teman Mas Tegar, abang ya waktu itu ya, abang Mas Tegar, dicoba aja, siapa tahu ya, namanya apa namanya itu ikhtiar ya, kemana aja kan gitu kan. Ya apalagi saya, Mas, waktu itu seneng banget. Iya, istilahnya ada peluang lagi nih gitu kan, ada peluang. Ya udah, kapan kita ke sana, saya bilang gitu. Malah saya yang ngebet waktu itu kan, yang maksa-maksa ini. Ya udah, kapan kita ke sana gitu kan. Tapi waktu itu saya taunya medis, Kang. Karena perut kiri pikir kanan ya waktu itu. Iya. Karena saya pernah ngalamin batu ginjal kan. Heeh. Ini paling batu ginjal. Waktu itu kan memang belum cerita detail ya kan. Iya, belum cerita waktu itu. Nah, akhirnya ya waktu itu ketemu sama Mas Kiki di rumah. Di rumah. Kebetulan waktu itu ada Wisnu juga ada waktu itu kan. Ada. Wisnu, terus yang lain-lain siapa lupa saya itu. Nah, di situ. Nah, saya ceritalah sama Mas Kiki punya keluhan seperti ini gitu kan.
Nah, sama Mas Kiki itu waktu itu pada hari itu juga ya Mas ya, langsung diproses tuh sama Mas Kiki. Yang Langsung- kesakitan nih. Saya nggak kuat di situ, bener-bener nggak kuat di situ saya. Kelenger lah istilahnya kalau bahasa Bekasinya mah itu, kelenger. Saya minta stop sama Mas Kiki, Mas Iya. udah Mas nggak kuat Mas, nanti aja Mas pelan-pelan gitu. Kata Mas Kiki, ya udah pelan-pelan aja dah gitu. Terus Mas Kiki juga bilang ini ada yang jahil gitu kan waktu itu, ada yang masuk ya. Akhirnya saya berhentiin dulu karena saya nggak mampu, tapi lebih enak setelah itu. Jadi tinggal perih-perih gitu, tinggal perih-perih. Tapi rasa kan sakitnya itu begini Mas ya. Sakitnya itu nyut gitu, kayak dipencet. Nah setelah sama Mas Kiki itu rasanya seperti perih-perih bekas luka. Oke. Nah seperti itu, perih-perih. Mas Kiki bilang nanti pelan-pelan ya, gitu kan. Diperbaikinya lah sama Mas Kiki itu seperti itu. Nah selang berapa 3 hari kalau nggak salah 3 hari Mas Kiki mulai lagi tuh tanpa sepengetahuan saya waktu itu. Nah, tiba-tiba malam jam 1 itu sakit waktu itu. Perut kenapa nih sakit ya kan. Terus saya WA Mas Kiki waktu itu. WhatsApp, Mas perut saya sakit kata Mas Kiki. Udah tahan aja. Ini lagi saya coba gitu kata Mas Kiki. Oh ternyata lagi sama Mas Kiki diperbaiki lah, kalau elektronika itu diperbaiki ya. Iya. Nah gitu pas itu. Nah setelah paginya tuh merasa enak Mas. Oke. Iya paginya itu saya itu ngobrol lewat WhatsApp sama Mas Kiki itu sampai jam 3 pagi. Dari Dari jam 12-an lah. 12-an. 3 jam sakit. Iya 3 jam itu diproses. Memang terasa sakit sih ya, terasa sakit. Tapi setelah pagi enak itu, badan terasa nyaman dan saya cek ke dokter. Cek ke dokter itu. Cek ke dokter dan dokternya bingung. Bingung Mas. Bingungnya? Pas nyampe dokter itu saya USG lagi. USG ulang. Iya, USG ulang. Penasaran nih. Penasaran gitu kan. Kok udah agak enakan nih perut gitu kan. USG ulang, pas itu setelah hasil USG dicek sama dokter, dokternya bingung. Lah, dulu kan kamu yang pernah USG itu ya? Iya, dulu kan ada batu ginjal kan? Ada, dia bilang gitu. Kok bisa hilang? Gitu kan? Dokternya mah. Iya. Dokternya penasaran. Penasaran di situ dokternya. Kamu minum obat apa? Kata dokternya gitu. Saya nggak minum obat apa-apa dok. Waktu itu aja saya minum obat yang dikasih dokter gitu kan. Wah nggak mungkin, kata dokternya seperti itu. Nggak mungkin. Namanya batu ginjal itu minum obat herbal aja belum tentu hilang 4 tahun. Dia bilang gitu. Apalagi kamu hampir 1 senti loh, kayak gitu. Ya bisa gimana dok? Ya kenyataannya seperti itu. Nggak mungkin. Ya si dok dibantu doa, saya bilang gitu sama dokternya. Oh ya udah, atau kalau kata dokternya begitu. Paham lah. Paham lah kalau begitu mah katanya. Kirain pakai obat, saya mau minta resep tadinya kata dokternya seperti itu. Saya minta resep. Nah setelah itu udah enak itu ya. Jalan itu sekitar 4 tahunan Mas, sampai 4 tahunan merasa enak. Nah setelah 4 tahun itu kios yang sekarang yang sebelumnya saya tempati itu nggak dilanjut. Pindah ya. Pindah ke sebelah, nggak jauh tuh, kalangan satu rumah lah itu. Yeah. Jadi kios lama satu rumah, nah pindah sebelah sini gitu. Oh, Pindah. berarti nih yang kalau kios yang dulu kan saya nggak ngerti Kang ya. Ha, Berarti kios yang sekarang saya suka servis handphone sekarang dulu tuh ha, itu udah beda sama yang dulu. Udah beda. Kalau dulu kan saya servis handphone ke Kang kios Herman yang lama. ke rumah yang awal. Oh yang awal ke rumah, Ha-ha. iya. Oh, berarti bukan kios yang sekarang. Bukan. Itu yang dulu mah yang beda itu karena dijual tempatnya. Akhirnya saya pindah ke rumah sebelah kios, kalangan satu rumah. Oh, Iya. berarti yang warna biru itu Kang? Ya, Oh, yang iya saya tahu itu. Ha. Saya tahu itu. pindah ke situ. Nah, di situ itu saya jalan sekitar kurang lebih 8 bulan ya. 8 Itu datang lagi, sakit lagi. sakit lagi dan lebih parah. Mas. Wow. Sampai saya nggak bisa bangun, sakitnya luar biasa, seperti kaku badan saya. Oke. Nah setelah sakit itu datanglah mulai kejadian-kejadian lagi.
Yang aneh-aneh. yang aneh-aneh setelah itu. Nah setelah itu kan ya karena saya ingat Mas Tegar kan sama ingat sama Mas Kiki juga, saya coba konsultasi ke Mas Kiki, cuman nggak langsung hari itu ya, karena itu saya tahan dulu, wah mungkin tukak lambung gitu kan, karena saya punya penyakit lambung kan. Itu selang beberapa bulan lah, beberapa bulan itu saya tanya sama Tegar ya, waktu itu saya tanya, Gar, penyakit gua kumat lagi nih gitu kan udah akrab waktu itu kita ya. Kumat lagi, paling tukak lambung itu mah, kata Tegar gitu. Iya kali ya, soalnya gue jarang makan, ngopi mulu gitu kan. Pas itu ya udahlah cuek. Ya akhirnya itu saya ke dokter ya agak mendingan, cuman selama hampir 2 tahunan, Mas. Selama hampir 2 tahunan itu saya merasakan sakit waktu itu. Cuman saya berpikirnya kenapa nggak langsung ke Mas Kiki, saya punya penyakit lambung. Oke. Selama 2 tahunan lah ya kurang. Pokoknya pikirannya medis lah waktu iya, itu ya. karena yang sebelumnya saya pikir udah nggak ada lah, itu udah hilang. Oh berarti sakitnya beda ya sama yang dulu ya? Beda, sakit. Sama, hampir sama. Letaknya sama? Rasanya dan letaknya sama. Letaknya sama. Oh, iya, jadi cuman yang ini tuh lebih kejam kalau menurut saya. Pas terakhir ya, nanti saya ceritakan. Pas terakhir, pas itu apa namanya, ke dokter lagi seperti biasa, minum lagi, agak mendingan, tetap saya paksakan kerja, tapi makin lama itu selang hampir 2 tahun tuh makin parah, saya sampai kurus. Ya, udah badan kurus, iya udah badan kurus tambah kurus kan kayak lidi, Mas, jadi iya, sampai orang-orang itu yang datang, Man, kok lu kurus banget sih sekarang, pucet gitu kan, pucet banget, nggak tahu nih sakit. Udah ke dokter, udah, tapi sama. Saya pikir lagi ke situ. Nah, pada suatu malam itu saya itu merasa sakit yang luar biasa, dan itu jalan-jalan. Oh, berarti kan jalan-jalan tuh dari kanan ke kiri apa ke atas atau Iya, muter-muter. muter-muter? Iya, muter-muter. Jadi jalan itu dia kayak semacam gundu ya, tahu gundu kan ya, kleci gitu. Kelereng. Iya, kelereng lah. Jadi kayak ada gelundung gini, sini jalan muter-muter dia. Sakit banget. Oh, luar biasa itu sakitnya, sakit banget. Sini jalan ke atas, pindah-pindah ke sini, kadang-kadang ke punggung, jalan. Terus dia balik lagi kemari, gini, kayak semacam bola bekel, kayak gitu. Kalau di elus begini nih, Mas, dielus begini aja, sakitnya luar biasa. Itu dielus. Paling digebuk begini lebih sakit. Dielus aja, aduh. Nangis saya waktu itu. Saya ingat jadi kejadian dulu ya. Kejadian dulu. Akhirnya saya pas up. Iya. Tegar kan waktu itu. Saya WA itu jam 11 kalau nggak salah kan, jam 11 malam. Saya WhatsApp. Gar. Perut sakit banget ini. Sakit gimana kan gitu. Melilit super parah, dada sesek, sakit luar biasa, gitu kan. Kata Tegar waktu itu kan, ya udah kita ke Mas Kiki aja lagi katanya. Pas itu ya udah deh, kapan ada waktunya? Ini nggak kuat banget ini, kayak ada yang jalan-jalan di sini di perut gitu kan. Itu kayak gimana sih ya? Bola bekel lah. Itu, dan kalau saya raba itu di sini tuh kayak ada jendol-jendol, jelung gitu tuh, jalan-jalan jendol-jendol, dan kayak hidup, kayak hidup gitu jalan-jalan. Itu sakit banget, luar biasa. Dan akhirnya ya setelah itu selang beberapa hari kan kita janjian, Kita kesini. langsung datang ke sini waktu itu kan, itu. Akhirnya diberesin ya. Iya, waktu itu akhirnya ketemu dengan Mas Kiki lah, langsung ke rumahnya kan. Tapi sekarang sisa-sisa sakit ada, Kang? Sisa sakit kalau sekarang tinggal perih. Tinggal Tinggal perih doang. sedikit. Tinggal perih. Cuman kata Mas Kiki kan waktu itu kan bilang kan ini proses. Jadi nggak bisa secara langsung diselesaikan karena kan merusak organ kalau dipaksa gitu kan. Jadi perlahan diperbaiki. Ya kalau segini sih istilah saya udah bisa ngapa-ngapain, Mas. Iya. Dibanding
Kemarin itu boro-boro bisa bangun kan, sampai istri saya itu ngambil botol. Botol dikasih air panas, ditempelin di sini di Biar badan hilang. biar hilang. Katanya begitu kata istri. Udah bikin air panas tempelin ke sini, tapi ya gimana? Saya nggak bisa tidur itu malam itu. Oke. Makanya bisa syuting sekarang. Iya. Ya, alhamdulillah ya Kang ya. Ya, alhamdulillah banget. Sekarang gue mau nanya sama Mas Kiki nih. Oh iya, gimana Gar? Gini, kan kalau dengar ceritanya Kang Herman dari awal nih, Mm-mm. itu dia ada benda jatuh di atas genteng, terus ada di kantong kresek itu ada anak babi ya Kang ya, Iya, anak babi. bangkai anak babi itu. Bangkai anak babi itu apa sih sebenarnya Mas? Oke, jadi ceritanya begini. Mungkin Mas Herman juga akhirnya jadi tahu nih, kita bongkar di sini sekalian. Ya. Tadinya Karena- memang nggak tahu. Karena Cuma tidak sebelumnya juga diceritakan. saya nggak mau tahu gitu kan. Yang Dan penting saya juga saya tidak. sembuh apa gimana gitu. Ini sehat kembali lah. Gitu. Dan ini akhirnya Asal kita usulnya saya nggak mau tahu. Biasanya saya nggak pernah cerita Mas Herman prosesnya atau apapun. Akhirnya sekarang saya cerita. Jadi gini, apa sih anak babi yang dimaksud di sini, tujuannya apa sih gitu? Oke, anak babi, bangkai anak babi itu tujuannya hanya sebagai titik sasaran, di mana anak babi itu memang diperuntukkan sebagai titik sasaran untuk lokasi mana yang dikenakan, yang dituju. Dituju. Oke, Berarti semacam radio wifi. ya sebagai titiknya, sinyal penerima. Oke, nah jadi Biar nggak salah, maaf Mas, biar nggak salah sasaran atau iya, gimana itu? iya. Jadi artinya dia ngirimnya juga gampang. Oh gitu. Gitu. Nah, itu sebagai titiknya. Nah, memang yang dituju itu Mas Herman saat itu. Kenapa? Dia berharap Mas Herman memang menyentuh barang itu. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi Dia saya namanya- yang nyentuh jadi kena saya. Iya, memang yang dituju Mas Herman. Karena memang ini orang tahu kegiatan Mas Herman itu malam sampai pagi. Oh berarti tujuannya itu sampai ke anaknya Kang Herman yang kesurupan juga? Itu berarti kiriman dari situ juga? Iya, karena tujuannya untuk mempersulit ruang gerak dari Mas Hermannya. Oh. Gitu. Yang mau dihajar dari sisi Jadi semua sisi, artinya yang tertuju itu Mas Herman, tetapi dari sisi lain juga ke anak. Memang itu tujuannya mempersulit. Mempersulit ruang geraknya Mas Herman. Kenapa? Karena orang ini sepertinya iri dengan, ya menurut saya itu dia menilai Mas Herman itu sukses lah gitu. Dan dia tidak suka dengan hal itu. Karena di mata ini orang, menurut saya, Mas Herman itu harusnya di bawah dia. Oke. Gitu. Memang Mas Herman terlihatnya seperti biasa aja, tapi dia menilai kok Mas Herman bisa punya ini, punya itu yang terjadi. Oke. Seperti itu gambarannya. Sama ini Mas, Apa? kalau didiagnosa dokter kan ada ukuran ginjal mengecil. Itu mengecilnya itu memang benar medis atau dibuat itu Mas? Ya, efek dari kiriman yang dilakukan itu memang ketemunya kena fisik. Oke, seperti batu ginjal yang tadi disebutkan. Yang kedua, ginjalnya mengecil. Terus itu medisnya. Terus empedunya membesar. Seperti itu. Padahal tujuannya mau dianggap seolah-olah ini medis. Medis. Nah, inilah yang saya pernah sampaikan. Inilah adalah evolusi dari modernisasinya Santet. santet. Seperti itu. Oh berarti ini kalau saya bayangkan Kang ya, kalau gue bayangin ya Mas ya, nggak tahu ya, mungkin pikiran buruk aja kali ya. Berarti memang tujuannya nyawa Mas. Ke arah sana mungkin tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya. Tetapi memang ini yang dia lakukan menurut saya proses untuk menghabiskan harta yang
Mas Herman punya. Berharap Mas Herman jual tanah, Oke. Oh, tanah yang di Cianjur ya, Kang ya? ada ya? Ada. Iya, seperti itu. Jual tanah. Artinya aset-aset Mas Herman dia berharap untuk habis lah. Seperti itu. Memang ya, saya potong dulu Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Memang waktu itu kios saya itu sedang rame-ramenya kondisinya gitu. Sedang enak-enaknya lah usaha gitu di sana itu. Lagi maju-majunya. Pokoknya ya lagi enak lah, gimana sih lagi enak ya. Jadi menghasilkan uang itu cepat gitu ya kan. Pekerjaan selalu ada dan rame gitu. Nah, tiba-tiba seperti itu dan hasilnya itu ya habis buat ya Berobat begitulah. ya? Kesana kesini. Buat kesana kemari segala macam. Habis dan akhirnya nol lagi, habis. Sampai terakhir ya ketemu Mas Kiki. Itu termasuk batunya juga Bikin. bikin. Iya, efek. Gila. Berefek ke situ. Iya, itulah yang saya pernah sampaikan. Evolusi dari santet itu hingga ke modern, akhirnya ketemu ke fisik. Oke. Nah, apalagi tadi Mas Herman juga bercerita, dokter juga menyampaikan hal yang sama. Artinya, loh, kok semuanya hilang? Oke. Padahal untuk menghabiskan ini 4 tahun aja belum tentu. Iya. Nah, itulah seperti itu. Itu yang disebut modern, efek dari modern santet. Tapi waktu itu dokter tidak menyarankan ini ya, Kang ya? Tidak menyarankan Tembak. apa? Tembak laser, atau Enggak. apa? Enggak ya? menyarankan. Heeh. Karena mungkin oh, paham. Jadi waktu saya bawa dokumen itu ya, dokumen hasil USG kan ada, saya kasih ke dokter, tapi dokternya tidak menyarankan untuk itu gitu, tembak laser atau ini itu segala macam ya, nggak ada, nggak menyarankan apa-apa, ya cuma dikasih obat-obat itu aja. Mungkin peluru batunya Ya mungkin ya, ada soalnya nggak ngerti juga obat saya. Nah, sama ini Mas. Di fase-fase terakhir nih Mas. Itu kan kalau keterangan dari Kang Herman ya, itu seperti ada yang jalan tuh Mas. Oke. Ada gundu-gundu, pindah dia ke dari kanan ke kiri. Itu apa sih, Mas? Itu yang ngerjain satu orang tadi. Dia juga. Nah, Mungkin belum puas Belum atau gimana puas. ya? karena belum sesuai dengan harapan mungkin ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mas Herman ini? Saat itu yang tertangkap sama saya itu adalah lintah, pacet. Pacet ya. Pacet, karena dia warnanya hitam, dia panjang. Dan lebih dari satu Mas ya. Lebih dari satu. Oh, Itu makanya terasa ya? Pindah-pindah ya. Iya, makanya jalan-jalan gitu, Mm-mm. kayak jalan-jalan. Itu lebih dari satu. Jadi saat itu makanya diberesinnya saat itu bertahap. Kenapa? Karena perhitungannya seperti ini. Saat dia sedot, makanya perih, Iya, perih banget. sakit perih. Nah, dikeluarin semuanya, diberesin semuanya. Setelah itu, karena kalau misalnya saya habis tarik semua, Kalau- organnya takut nggak kuat Iya. Kalau ditarik sekaligus. semuanya. Artinya gini, untuk pacetnya memang sudah keluar ya. Untuk lintahnya itu pacet itu udah keluar semua. Tetapi efek dari gigitannya itu membuat organnya itu jadi getas. Iya. gitu. Dan lumayan parah ya Mas dalamnya. Iya, ya, memang dan suasananya juga yang pertama dan yang kedua ini sangat mencekam, apalagi sewaktu anaknya Mas Herman itu Surupan. kesurupan, Waduh. itu suasananya sangat mencekam sekali. Nah, Kalau inget itu Mas, aduh. Benar deh. ya Menangis alhamdulillah lah masih ada rezekinya kita ketemu, kita ngobrol di sini Iya. gitu ya. Nah, terus untuk kenapa tidak langsung dibereskan? Karena itu terlalu getas. Apabila diberikan energi yang tekanannya agak lumayan untuk dilapisi, itu nanti malah membuat organnya itu ada yang sobek. Makanya setelah dikeluarkan, saya bilang sama Mas Herman jangan nggak bisa nih untuk diselesaikan sekaligus. Ini harus 2 kali. Sebab organnya Mas Herman ini terlalu getas. Itu yang saya sampaikan kan? Iya, betul. Iya. Setelah
setelah beberapa hari kemudian saya bereskan, ya alhamdulillah sudah tidak ada bekas gigitannya yang akhirnya organnya juga getas gitu, Mas. Memang jadi untuk sekarang ini ya makan juga enak gitu kan. Perubahannya banyak banget. Jauh lah, Ya, Mas. seger, lebih seger gitu ya kan. Biasanya itu biarpun saya istilahnya tidur itu 2 jam 3 jam, tapi siangnya nggak ngerasa ngantuk. Biasalah kayak orang normal gitu. Kalau sebelumnya kan aduh pengennya itu rebahan, Tiduran. iya tiduran aja udah. Jadi kayak rasa malas itu berat, wow besar Lemes banget. ya? Mungkin Nah. karena lemes kali ya. Ya mungkin karena lemes juga, mungkin bisa ya kan, karena nggak mood juga. Pokoknya serba aneh deh. Oh berarti pada saat belum dibereskan kondisi fisik lemah sekali ya? Lemah. Sekarang walaupun tidur 2 jam 3 jam, Enak aja. tapi nggak tidur lagi sampai Enggak. Tahu nggak yang bikin keren itu apa? Yang bikin keren itu orang itu berhasil membuat hal itu terkenal jadi medis. Oke. Dan itu buat saya dia berhasil. Artinya di medis tertangkap semua sebagai ulah medis, penyakit medis. Padahal aslinya itu bukan. olahan. Iya, waktu yang di rumah sakit besar itu, Ah, Mas, katanya ada, saya lupa itu, ada usus. ah. Ususnya peradangan usus yang lumayan kata dokternya gitu. Iya. Makanya dikasih obat yang bulat-bulat besar tadi itu. Oh. Itu saya baru ingat itu. Dikasih obat yang gede-gede tadi itu yang saya bilang tadi. Kata ada peradangan usus yang lumayan berat katanya, lumayan Yang di parah. kanan itu ya. Iya, Iya. kanan. Nah, itu efek dari pacet tadi. Jadi yang dulu itu ada juga kiriman Oh. pacetnya. Ada juga. Nah, yang terbaru karena menurut mereka itu kayaknya yang berhasil dari pacet, akhirnya itu yang dijadikan andalan buat dia. Seperti itu. Berarti si pengirimnya ini beberapa kali uji coba dong mas? 2-3 kali. 2-3 kali. Terakhir pakai pacet itu. Oh iya, pernah saya ke satu orang di Cianjur juga, daerah Cianjur. Cuman saya nggak begitu ingat itu karena kondisi saya lagi lemah banget waktu itu. Dia bilang seperti ini ada yang mau masuk, tapi nggak bisa, gitu, belum bisa masuk, begitu. Pernah, itu masih daerah Cianjur juga itu. Cuman saya lupa ya tempatnya. Itu sebelum ketemu Mas Kiki? Oh sebelum, jauh. Iya. Pernah itu. Dia bilang karena saya saking banyaknya ya datengin ke orang gitu kan, saya sampai Kemana ya, aja tuh Bang? wah banyak lah Mas, pokoknya kalau daerah ke Sukabumi juga pernah itu. Sukabumi pernah? Iya pernah, Sukabumi, terus di Tasik juga. Tasik pernah? Iya Tasik pernah. Ya paling sering sih ya daerah Cianjur karena dekat dengan mertua gitu kan. Karena dekat dengan mertua jadi untuk pulangnya lebih cepat lah gitu, jadi nggak jauh. Soalnya ngelihat kondisi saya juga kan nggak bisa lama-lama. Jadi nggak bisa kecapean sedikit itu langsung payah banget. Bener-bener drop gitu kan. Nah itu kalau yang mau masuk itu apa sih Mas? Mau masuk cuman belum bisa masuk gitu? Iya, ya itu kiriman. Kenapa dia belum bisa nggak masuk? Karena memang sudah banyak yang membentengi. Tetapi mungkin kualitas dari yang mengirim itu lebih bagus. Oh iya. Artinya tembus. Akhirnya masuk juga. Iya. Seperti itu. Oke. Itu jauh udah lama sih itu mah, waktu sebelumnya waktu mulai berapa kali ke Cianjur itu waktu ngecek itu, lupa tempatnya di mana itu. Tapi alhamdulillah sekarang Ya sekarang udah enak Enak ya? banget lah ya, istilahnya ya. Kalau perih begini mah istilahnya kan masih perih nih kan, kata Mas Kiki juga bilang ini proses ya kan, proses. Tapi ya jauh banget lah dari sebelumnya, jauh ya, istilahnya makan ya apa aja masuk sekarang enak. Kalau kemarin boro-boro istilahnya saya makan ketoprak aja malam langsung nggak jelas, Melilit aja. guling-gulingan lagi. Pokoknya makan itu harus pilih-pilih istilahnya. Ya kayak ya seperti yang kayak kalau di perut saya waktu itu yang enaknya tuh kayak makan singkong. Pokoknya yang serba normal, baru nggak kerasa ke perut. Tapi kalau makan ayam kayak gitu langsung
Oh, berarti Iya. kalau lemak-lemak yang Langsung langsung ya? langsung ini terasa panas naik seperti itulah, dan dada tuh sesak banget Sesek banget. ya, istilahnya napas tuh Senin Kamis lah. Iya, saking seseknya jadi pendek gitu, napas itu cuma gitu. Wow. Mm. Nah, itu pacetnya itu, Mas, ada di posisi mana aja sih dia? Ya, dia itu ngegrembel, dia mutar. Posisi di sana, bersarang di sisi yang tadi dibilang Di sebelah sini kanan. Itu berjalan. iya sih. Ya namanya hewan lah ya. Iya, Namanya nggak mau hewan. diem ya. Nggak mau diem dia. Berarti Dia maksudnya kelayapan ya kemana-mana ya kan. maksudnya berarti pacetnya satu atau Ada beberapa lah lumayan. Lebih dari satu ya? Lebih dari satu. wow. Makanya tadi disampaikan ada yang sampai di belakang. Iya, punggung. Jadi walaupun di sini sakit, di belakang sakit, di sini sakit. Iya. Itu sakitnya ya di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Sebenarnya itu sakitnya keseluruhan. Kenapa? Karena sudah menyebar. Iya. Dan anehnya itu nggak pernah demam. Oh iya. Selama saya sakit itu, dari mulai sakit ngalamin sakit Iya. ini gitu, sampai itu nggak pernah demam, nggak pernah meriang. nggak pernah. Tapi ya sakitnya luar biasa. Apalagi tadi disebutkan di cek lab. Di Itu cek normal lab semua. aja harusnya kalau ada sakit atau luka atau infeksi itu leukosit pasti tinggi. Iya, Tetapi itu normal. normal. Oke. Berarti di situ kejanggalannya ya. Kejanggalan. Jadi terlihat itu saya tuh terlihat orang tuh sehat gitu. Cuman yang terakhir aja itu, yang terakhir itu kurus, Kurus, badan. ya. Kalau sekarang udah agak gemukan lah, lumayan. Ya, sabar dong. Jadi seperti itu ya. Oke. Barangkali sobat santai Ya, inilah modern. itu kemajuan dari teknologi santet ya, teknologi santet. Santet berevolusi seperti yang sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Mulai dari santet yang tradisional, ternyata mereka berkembang juga, bisa sampai dibikin seolah-olah ini menjadi medis. Oke sobat santai, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Allah dari kejadian-kejadian seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Kang ya. Amin. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. jangan sampai. Aduh, jangan sampai Mas. Ampun, Insya ampun. Allah. Benar, insya Allah mudah-mudahan. Itu istilahnya saya pernah kena tipes. Ini lebih parah dari itu dah. Bukan gejala ya, tipes. Tipes langsung ya. Itu lebih dari itu. Jangan sampai deh. Oke. Sakitnya luar biasa. Sobat santai, jangan lupa subscribe. Saya ke bawah. Padahal sebenarnya udah sedikit tahu sih cerita, cuman mau closing keinget lagi kejadian yang diceritain, keinget lagi dengan gangguan-gangguan ini, gangguan itu, anak Iya. kesurupan. Jadi kebayang anak Mas. Jadi, Iya. Iya, karena memang usia 2 tahun, kesurupan, yang matanya melotot. Itu saya tangkap setelah saya trek ke belakang ya. Saya trek ke belakang, waduh, ini niat banget bikin susah bapaknya nih, gitu. Iya. Anaknya kesurupan, minta ini, minta itu. Udah nggak logika lah seorang anak usia 2 2 tahun mintanya hal-hal yang seperti itu. Iya. Ya memang mau bikin bapaknya pusing itu. Oke, kalau gitu sobat santai, barangkali cukup kita dengarkan kisah dari Kang Herman. Jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa banyak minta perlindungan dari Allah supaya hal-hal yang demikian tidak terjadi pada kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komentar, follow IG kita, follow TikTok dan Facebook kita, Bongkaran Official. Dan jangan lupa santai. Oke sobat santai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.